Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada likalimatihi. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Salam ta'zim, hormat dan mahabbah kami yang mendalam untuk keluarga besar DKM Masjid Raya Telaga Kahuriban Azzakumullah. Salam ta'zim untuk para pecinta Ramadan dalam nuansa salat subuh berjamaah. Hafizakumullah. Kajian singkat pagi hari ini adalah kerinduan mendalam dari semua yang merindukan nuansa Ramadan. Ahibati fillah, ketika ada tulisan mengetuk pintu langit adalah kesempatan emas bagi yang merasakan nuansa Ramadan tahun ini untuk bersama mengetuk pintu langit. Karena sejatinya ketika Ramadan datang, semua umat muslim muslimat di jagat raya ini dia berbisik dalam sujudnya sambil mengatakan, ya Rabbana innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka, dan hanya kepadamu kami mengadu. Setelah dalam sujudnya yang mendalam, maka dia langitkan doanya, karena dia yakin kalau Allah itu Sami, Allah Maha mendengar, Allah Qarib, Allah Maha dekat. Dan dia yakin kalau doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, hamba-hambaku lagi berdoa di kajian pagi, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Dari bumi Masjid Raya Telaga Kahuriban kita langitkan doa kita jemaah, karena dalam nuansa hari pertama di bulan Ramadan ini, jadwal pertama di bulan Ramadan Pak Jalo, kami indah merasakan nuansa kebersamaan bersama jemaah di pagi hari ini. Walaupun tidak ada kopi tidak apa-apa, nanti di jemaah takhir kopinya habis maghrib. Ada tulisan yang indah yang sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang di negeri ini. Kalau sudah diawali dengan kalimat selami samudra Ramadan yang dirindukan ini, tapi menyelaminya tidak setengah-setengah jemaah, menyelaminya dengan kafah. Kalau ada narasi yang indah termaktub dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam itu kafah, all in, all out di dalamnya. Maka sangat elok kalau narasi ini kita tumbuhkan dalam Ramadan, selami samudra Ramadan yang dirindukan ini dengan kafah. Karena jemaah semua tak bisa mengelak, wujud kita hari ini adalah karena Allah yang sudah menggerakkan jiwa raga kita dari hasil doa-doa kita sebelumnya. Seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu, semua pasti pernah menitipkan doanya dan mengatakan, ya Allah, gerakan jiwa ragaku sampai merasakan indahnya Ramadan tahun yang akan datang.
Semua tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, dan tidak ada yang mau tertinggal. Maka ada satu quote yang selalu kami up di setiap slide yang muncul 3 kata ini, bahwa 1 inci gerakan akan membawa kita lebih dekat untuk meraih tujuan daripada 1 mil niat yang hanya ada di kepala. Ana ulangi jemaah, 1 inci gerakan akan membawa kita lebih dekat meraih tujuan daripada 1 mil niat, tapi itu semua hanya ada di dalam kepala kita. Ramadan di hari awal ini adalah kita udah move 1 langkah, karena Allah yang sudah menggerakkan alam ini indah sekali jemaah. Kalau kita melihat satu gambar ini, indah aja dilihatnya, damai aja dilihatnya, tenang, tentram, karena Allah yang menggerakkan, tidak stuck dan tidak diam. Maka ungkapan seorang guru pernah mengatakan, taharrak fa inna fil harakati barakah, bergeraklah karena setiap gerakan itu ada keberkahan. Maka ketika 8 jam sebelum tanah Palu itu luluh lantak, semua warga Palu mengatakan I love, saya cinta tanah Palu. Mereka tak sadar kalau Allah akan menggerakkan 8 jam setelah itu luluh lantak dan punah. Tak bisa mengelak jemaah. Sampai hari ini pun kita hadir di kajian pagi, Rob yang menggerakkan bi'idnillah azza wa jalla. Karena ahibati fillah, ketika Ramadan datang, semua khatib, penceramah di atas mimbar pasti akan menginvite kita mereview kembali ke 3 bulan yang lalu. Ketika datang bulan Rajab, semua pecinta Ramadan dia menggaungkan doanya lebih dahsyat hari itu dengan kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam riwayat dikatakan Rajab adalah syahruz zar'i, adalah bulan saatnya mencocok tanam. Sya'ban syahrus saqi, adalah bulan saatnya untuk menyiram tanaman-tanaman itu. Dan Ramadan disebutkan sahrul hasdi, saatnya untuk memanen. Jadi ketika seorang hamba mencintai Ramadan, tidak mungkin dia memanen kalau dia tidak menanam dan menyiramnya. Maka di saat Rajab datang, Sya'ban datang, semua magnet doa itu digaungkan mengetuk pintu langit. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Tak cukup doa itu sampai di situ, wa balighna Ramadan. Ahibati fillah, sampai ada yang luput dari kita. Ketika Sya'ban beberapa waktu yang lalu sudah ditutup pintunya oleh Allah Azza wa Jalla, ada ungkapan yang indah dalam riwayatnya, ya Rasulullah. Para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, zalika syahrun, itu adalah bulan yang fulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Sesuatu yang luput dari kita jemaah. Ketika Rajab Sya'ban datang, goalnya adalah Ramadan. Padahal dalam nuansa Sya'ban itu, di situ ada mukjizat yang dahsyat yang terluputkan. Kata Nabi, itulah bulan yang manusia banyak yang melupakannya. Letaknya berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban, yang di sana berisikan al-a'mal, berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau kita yang diingat adalah nisfus Sa'bannya jemaah, di pertengahan bulan Sa'ban semua pasti menggaungkan doanya. Padahal dari awal bulan Sa'ban di situ turfa'u fil a'mal ya rabbil alamin. Ahibati fillah. Padahal sejak 6 bulan sebelum Ramadan, as-salafus saleh, para ulama, mereka menggaungkan doanya, mereka merindukan Ramadan, mereka mengatakan nahnu mushtaquna bi Ramadan. Bukan saat Rajab datang, bukan saat saja Sya'ban datang, tapi 6 bulan sebelum Ramadan itu tiba, para salafus saleh hum mushtaquna bi Ramadan, sejak 6 bulan yang lalu. Maka ahibati fillah, di saat Ramadan datang, Nabi dalam sabdanya, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang dirindukan pahalanya, bulan yang dirindukan iftitahu abwabil jannah, dibukanya pintu-pintu surga Allah, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka, wa sulsilatis syayatin, dan terbelenggunya setan-setan. Syahrun mubarak. Maka ketika Ramadan hari ini sudah tiba, hasil ketetapan pemerintah tadi malam sampai nunggu kita lama jemaah, sampai orang-orang sampai menunggu salat isya, salat tarawih berjamaah, dan sekarang sudah tiba. Ini awwalu min ayyami Ramadan. Ramadan sudah tiba jamaah Masjid Raya Telaga Kahuripan. Dari 365 hari perjalanan hidup manusia, dan kita lagi kedatangan tamu istimewa bulan ini. Apa yang sudah kita siapkan? Kalau dianalogikan, andaikan kita dapat info penting bahwa akan ada tamu besar ke rumah kita jemaah, andaikan kita dapat info, dapat message, notifikasi di WhatsApp kita bahwa seminggu lagi akan ada tamu agung ke rumah kita, ana yakin semua jemaah hari ini akan menyiapkan lahir dan batin untuk menyambut kedatangan tamu agung itu. Farhan, dia bahagia dengan datangnya tamu agung itu. Apa yang sudah kita siapkan? Usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka ketika Ramadan sudah tiba, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Syekh Nasr Ibnu Muhammad As-Samarkandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin fi Ahadits Sayyidil Anbiya wal Mursalin halaman 186, narasinya sangat cantik jemaah. Wa qad dana syahru Ramadan, law ya'lamul ibad ma fi Ramadan latamannat ummati ay yakuna sanah. Kata Nabi, Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selama setahun penuh, semuanya adalah Ramadan. Saking banyak bonus-bonus terbaik yang disuguhkan oleh Allah di saat Ramadan tiba. Maka ahibati fillah, ketika ada info bahwa di plaza itu ada mall, mallnya terbaik, dan di situ banyak bonus-bonus, diskon-diskon terbaik, pasti semua umat manusia akan berbondong-bondong datang menuju plaza itu, karena di situ ada diskon-diskon terbaik yang akan dia raih. Begitu juga dalam Ramadan ya. Karena ahibati fillah, dalam kajian singkat ini, kenapa banyak mahjuro, terabaikan Ramadan itu, dia lewat begitu saja jemaah? Karena ternyata ketika kami survei khususnya kepada generasi-generasi milenial hari ini, generasi rebahan Bapak, ketika ditanya, nah, what is Ramadan? Apa arti Ramadan? 80% jawaban anak-anak di negeri adalah, ya Ramadan itu ya puasa Pak, dari pagi sampai menjelang maghrib.
Betul jemaah, tapi dibedah kata Ramadan, banyak di antara putra-putri kita yang belum faham dari mana asal kata Ramadan itu. Banyak orang yang tak bisa menyelami kafah Ramadan karena sejatinya dia belum tahu apa itu Ramadan dan diambil dari kata apa itu Ramadan. Tahu-taunya ketika datang Ramadan tulisan tertempel di mana-mana, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Izin Bapak Ibu, ketika kami berkumpul dengan para linguistik, para pakar bahasa, Ramadan itu diambil yang pertama dari kata ar-ramdu, yang berarti panas batu akibat sengatan sinar matahari. Ada narasi lain yang mengatakan dari pakar bahasa, Ramadan itu diambil dari kata romito, yang artinya keringnya mulut orang yang berpuasa akibat dahaga. Dan ada lagi pakar yang mengatakan dalam satu kamus, Ramadan itu diartikan ar-ramid, hujan yang turun setelah musim panas. Dari tiga item ini, mufradat atau kosakata ini semuanya identik dengan musim panas. Maka sudah tidak aneh lagi kalau di kota Arab Ramadan itu identik dengan musim panas. Tapi yang dahsyatnya lagi jemaah, kami capture ketika tahun lalu di Jakarta Convention Center. Kalau kita melihat gambar ini bapak-bapak, yang warnanya merah itu Bapak, itu waktu berpuasa terpanjang di dunia. Polandia itu puasanya 18,5 jam, hampir 19 jam. Yang paling lama itu adalah Finlandia Helsinki, itu sampai 20 jam. Bapak bisa bayangkan kalau puasanya sampai 20 jam. Itu yang warna orange itu New Delhi, Hong Kong, Qatar. Itu waktu normal mereka berpuasa itu 15 jam. Dan yang warna ungu adalah tetangga kita kayak Malaysia 13 jam, Singapura 13,5 jam, New Zealand hampir 12 jam. Waktu-waktu terpanjang di beberapa negara di dunia dan terpendek dari puasa sepanjang Ramadan itu 2021. Sampai dikumpulkan jemaah Finlandia, hasil klasifikasi hari itu di urutan pertama ditempati negara Finlandia, puasa di negara mereka minim sampai mencapai 22 jam. Norwegia itu 22 jam. Di Indonesia kita hampir sekian jam aja kita, Masya Allah. Termasuk kita yang bersyukur berada di titik ini. Tapi banyak di antara kita di Nusantara ini yang masih merasakan lelah ketika datang bulan Ramadan. Apalagi kalau yang kerja keras di lapangan, Masya Allah, terasa walaupun hanya 12 jam, tapi the power of lelahnya itu terasa sampai hilang mungkin lelahnya itu, karena lelahnya sekian jam dia berpuasa. Saya ingat ungkapan Imam Asy-Syafi'i bahwa belajar itu bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Ketika masuk Ramadan, seakan-akan kita masuk ke sekolah jemaah, madrasah Ramadan. Kurikulumnya bukan hanya kurikulum hukum puasa, tapi kurikulum hidup di dalamnya. Puasa memang membuat lelah. Kami katakan ketika motivasi Ramadan kepada generasi-generasi hari ini, nah puasa itu memang membuat lelah. Tapi jika tidak pernah puasa, suatu hari nanti hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan, kenapa kalimat ini kami transferkan ke seluruh titik di negeri ini, ke sekolah-sekolah, pesantren, kampus. Yang dikhawatirkan dia tidak punya impian saat Ramadan datang. Dia Ramadan lewat begitu aja bapak-bapak. Banyak di antara buah hati kita, cucu kita mungkin, dia Ramadan lewat begitu aja dan dia tidak punya impian sama sekali. Maka ketika tahun lalu kami menemukan satu anak dan dia berasal dari Muara Bungo, Masya Allah, ketika kami tanya di pertengahan Ramadan, "Nak, apa impianmu saat Ramadan datang?" Anak ini menjawabnya sangat indah.
Saya Pak Happy ingin memberikan mahkota untuk orang tuaku. Ketika kami rusuh di tanah Sumatera, satu anak ini Bapak, nampak jelaskah gambarnya? Walaupun dia hanya menghafalkan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah di pertengahan Ramadan, sampai berlinang di air matanya, dan impiannya adalah dia tengok ke belakangnya, ada bapak ibunya saat itu, dan seorang ibu itu mengatakan, nah ibumu aja tak bisa sesempurna itu bacaannya. Histori Ramadan, jangan sampai Ramadan lewat begitu saja. Dan saat itu kami capture gambar seorang bapak tak kuasa dia menahan air matanya, dan bapak itu dia berbisik kepada telinga anak, nah bapakmu ini belum bisa sholat sempurna. Bisikan-bisikan doa penuh cinta di bulan Ramadan. Ramadan yang dirindukan sang buah hati adalah Ramadan yang di situ ingin memberikan mahkota untuk ayah ibu yang dia bangga. Indah jemaah. Kami pun tak bisa tahan air mata hari itu karena melihat sosok sang anak di saat pertengahan Ramadan. Impiannya bukan gadget, impiannya bukan hal-hal yang sifatnya berbeda dengan layaknya orang-orang sekitarnya, termasuk anak yang satu ini. Sampai sang ayah itu mengatakan, nah ketika kau katakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, aku berharap nanti ketika aku mati engkau yang membacakan ayat ini. Ramadan datang, semua punya impian. Bapak-bapak hari ini pun punya impian, anak-anak dan buah hati kita pun punya impian. Jangan sampai Ramadan lewat begitu saja. Karena ahibati fillah, ketika satu anak ini pun dia tampil, dia maju ke depan, dan impian anak ini berbeda lagi. Di Novotel Surabaya, anak itu lari di atas karpet merah, yang lain kanan kirinya ada orang tua saat tarhib Ramadan Bapak Ibu. Tapi anak ini dia lari di atas karpet merah dan dia mengatakan, Pak Epi Chandra, I have a dream. Aku pun punya impian saat Ramadan ini. Ketika kami tanya mana orang tua mana, anak ini mengatakan, yang lain ada orang tua, aku datang tanpa orang tua, tapi aku punya impian. Ketika dia lahir, dia tak pernah lihat cantiknya wajah ibunya dan gagahnya sang ayah, tapi impiannya indah jemaah. Dia mengatakan, ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini doa anak kelas 3 SD loh Bapak. Dia punya impian, andaikan orang tuanya tahu hari itu. Karena sejatinya jemaah, semua punya impian. Ketika Ramadan, udah berapa kali kita melaksanakan bulan Ramadan sepanjang usia kita Bapak Ibu. Ada di antara kita yang udah 50 kali melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ada di antara kita yang hadir udah 40 kali melaksanakan puasa Ramadan. Ada yang remaja-remaja baru 15 kali, baru 20 kali Ramadan. Apa yang kita dapatkan setiap Ramadan datang? Apakah betulkah ini adalah Ramadan yang kita rindu jemaah? Dan ketika kami belajar dari orang-orang di pelosok tanah Loknga di Aceh sana, Masya Allah, walaupun terpencil di sebuah pesantren yang santrinya hanya 5 orang Bapak, tapi di situ ada inspirasi Ramadan yang jarang kami temukan di tengah kota metropolitan. Apa yang kami dapatkan? Mudah-mudahan ini bermanfaat di akhir kajian ini jemaah. Inspirasi Ramadan yang kami temukan di setiap titik, di titik pelosok sampai pelosok sekalipun, di Kendari Sulawesi Tenggara sampai ke titik Tinanggea, jauh dari kota sampai 4 jam dari kota. Kemarin baru-baru ke Sangatta, Kutai Timur, saya temukan ilmu dari mereka yang hidup di tengah pelosok. Mereka itu selama hidupnya dia belajar dari inspirasi Ramadan. Karena Ramadan di situ ada keseimbangan dalam hidup. Apa yang dipelajari dari mereka jemaah? Yang pertama Bapak Ibu,
Ternyata pecinta Ramadan sejati adalah dia yang belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Ramadan adalah inspirasi keseimbangan hidup. Pasti pecinta puasa dia akan belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Yang kedua, jemaah, saya temukan tulisan anak santri di sebuah saung kecil. Dia menulis kalimat yang indah. Kalimatnya adalah nikmati proses tanpa banyak protes. Beda satu huruf berubah artinya, Bapak. Ternyata dia temukan dari inspirasi Ramadan. Dia menikmati proses Ramadan sampai dia merasakan bagaimana indahnya Ramadan, dan dia sedih ketika Ramadan itu sudah meninggalkannya. Dan yang ketiga, jemaah, Ramadan adalah ajang untuk pintar merasa, bukan merasa pintar. Kalau kata bahasa hari ini, si paling banyak hafalannya, si paling banyak, si paling khusyuk tarawihnya, gitu ya, cuma ya. Pintar merasa. Kenapa Masjid Raya selalu hadir indahnya berbagi bersama duafa, santunan, biar semua di alam Masjid Raya ini semua pintar merasa, bukan merasa pintar. Ternyata di situ saya temukan ilmu yang banyak. Jangan sampai Ramadan datang dia lewat begitu saja. Maka selalu ada kalimat muncul di story-story media sosial, Ramadan akan datang, maafkan lillahi ta'ala kepada orang-orang yang pernah saya sakiti dari kata-kata dan tindakan. Maka ahibati fillah, puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Kalau kita mengatakan yang penting saya puasa, pasti dipertanyakan puasanya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Doa itu penting, bukan yang penting berdoa. Pasti banyak yang capture nih kalau kayak tulisan kayak gini, buat status di WA, cocok nih Pak. Puasa itu penting, bukan yang penting puasa. Maka Ramadan yang dirindukan adalah Ramadan yang mana-mana itu bukan hanya sekedar tulisan semata. Ramadan yang dirindukan adalah Ramadan yang jangan sampai kita mengatakan I love Ramadan, saya cinta Ramadan, saya rindu Ramadan, tapi hanya lisan yang manis saja dia katakan. Jangan sampai terhitobi dengan surat At-Taubah ayat 46, walau aradul khuruj la'adu lahu uddah walakin karihallahu in bi'athahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Dia mengatakan saya cinta Ramadan, tapi dia tidak siap-siap menyambut Ramadan. Akhirnya dihitobi oleh Allah, wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Daripada kau katakan dengan manis dalam lisanmu kau cinta dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, u'udu ma'al qa'idin, duduklah, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Jangan sampai tulisan pesona Ramadan yang dirindukan hanya sekedar narasi, hanya sekedar pemanis di lisan saja. Tapi saatnya usikum wa iyaya bitaqwallah, saatnya jadikan Ramadan itu bukan hanya cuplikan ayat yang selalu digaungkan oleh para khatib. Setiap Ramadan datang Bapak, pasti muncul ayat ini. Udah berapa kali kita mendengarkan Al-Baqarah ayat 183 sampai hafal anak-anak kita dengan Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu ilal akhir la'allakum tattaqun. Kalau kita bedah Bapak sebelum kami tutup ini, andai kalau ada pertanyaan, wahai jemaah Cafe Morning, ada berapa panggilan Allah yang tercantum dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina? Berapa kali Allah memanggil, menyapa, menyeru kita dalam Al-Quran? Sampai hari itu kami belajar dengan para mufassir, ternyata
Allah menyeru kita sampai 89 kali dalam Al-Quran menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, termasuk Al-Baqarah ayat 183. Allah lagi memanggil kita hari ini Bapak Ibu. Allah lagi menyeru kita. Allah menyeru kita bagi orang-orang yang beriman. Maka saatnya kita amalkan yang selalu digaungkan oleh para guru-guru kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Iman itu berarti kita percaya Bapak bahwa balasan dan pahala itu memang betul-betul ada di saat Ramadan tiba. Kita yakin kalau Allah akan membalas ad'afan mudha'afah. Dan ihtisab yang disebutkan setelah kata imanan itu adalah kita mengharap ridho Allah, bukan puasa karena takut menjadi bahan penggunjingan orang lain. Maka dalam kajian ini saatnya kita mengatakan hadza min fadli rabbina rabbil arsil azim. Jangan sampai kita mendapatkan ancaman di bulan Ramadan yang celaka ketika Ramadannya hamba dia lewat begitu saja tanpa mendapatkan apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mari kita sejenak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Semoga hari ini sampai nanti ke titik finish Ramadan kita bisa meraih gelar muttaqin seperti seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nashhadu bi annaka antal ahad. Allahumma inna nashhadu bi annaka antas samad. Allahumma inna nashhadu bi anna Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana tawil a'maruna, ya Allah panjangkan umur kami, wa a'mar walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami, wasahi ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amal-amalan kami ya Allah. Ij'al hadha syahr mubarak syahrun fihi wasilah lil wusul ila ridhaika ya Rabbana ya Rabbal arsyil azim. Allahumma ij'al awladana min ibadikas salihin. Allahumma ij'al ahalana min ibadikal syakirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahibati fillah, kajian singkat 45 menit mudah-mudahan memberikan spirit bagi kita di Ramadan tahun ini. Barakallahu fi wa lakum wa as'adallahu fi darin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.